Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, membaca dan merenungkan Injil Yohanes, seringkali kita tidak bisa serta-merta langsung bisa menangkap maknanya. Ada banyak simbol yang digunakan dalam Injil Yohanes yang mengandaikan kita juga memahami satu dua latar belakang dari teks ini. Kalau kita mencermati atau membaca teks ini, kelihatan bahwa Yohanes sepertinya menampilkan adanya dialog yang tidak nyambung antara apa yang diungkapkan Yesus dengan tanggapan orang-orang Yahudi. Dalam banyak teks, dialog-dialog Injil Yohanes seringkali terjadi seperti itu. Ketika terjadi percakapan antara wanita dengan Yesus di sumur Yakub, juga kita melihat hal itu. Ada dialog yang tidak nyambung, tapi dibiarkan saja. Lalu kemudian ketika berbicara tentang roti hidup, juga ada dialog yang tidak nyambung. Tentu ada maksud tertentu dari penulis Injil Yohanes untuk menampilkan dialog seperti itu. Dan di bagian ini juga kita melihat seperti itu. Ketika Yesus katakan, "Aku akan pergi dan tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang Yahudi, apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Jadi apa yang diungkapkan Yesus tidak bisa dipahami dengan jelas oleh orang-orang Yahudi. Demikian juga ungkapan-ungkapan lain, misalnya, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Lalu orang-orang Yahudi kemudian bertanya, "Siapakah engkau?" Dialog ini bukan sekadar dialog biasa, tetapi sebuah refleksi perjalanan rohani dari orang-orang yang mencari Tuhan. Siapa mereka? Ya kita ini. Kita yang ingin lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi ada banyak hal juga yang seperti tirai yang menutupi pemahaman kita tentang siapa dia. Dan hari ini dengan jelas penulis Injil Yohanes menunjuk peristiwa misteri Paskah sebagai peristiwa iman yang membuat kita bisa mengerti banyak hal tentang betapa besar kasih Tuhan akan kita, sampai ia mau mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itu dikatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Dan itu juga tentang kita. Ada banyak orang sampai saat ini dalam masa Prapaskah yang ada dalam alur ini, berusaha untuk mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Mula-mula dari apa yang dia dengarkan dalam banyak pengajaran. Kalau kita lihat podcast rohani Katolik akhir-akhir ini, banyak mengulas tentang makna kematian Kristus, makna misteri Paskah dan seterusnya. Itu diungkapkan dalam banyak cara dan sangat beragam untuk membangun pemahaman kita. Tapi itu dari kata orang. Itu baik, membantu kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Karena ajakan Tuhan jauh lebih dalam, yaitu menurut kamu siapakah aku? Itu artinya bagaimana kita sendiri mengalami peristiwa atau roh dari semangat Paskah itu, dari misteri Paskah itu, untuk kita sendiri lalu mengalami pembebasan, kebangkitan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya kira itulah pesan yang mau disampaikan kepada kita, supaya kita semakin dekat ke masa perayaan Paskah ini, kita semakin tajam refleksi kita. Dalam bacaan pertama,
Di situ diceritakan tentang kisah pasang surut iman orang Yahudi dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji. Bagaimana mereka setia, tidak setia, setia, tidak setia. Dosa, menolak Tuhan, diampuni. Dosa lagi, diampuni. Begitu terus. Selama bertahun-tahun perjalanan itu. Dan itu juga merefleksikan pengalaman saya dan Anda sendiri. Kita juga ada dalam situasi itu. Kadang sinyalnya kuat, kadang surut, kadang kuat, kadang surut. Jatuh lagi dalam dosa, mengaku, jatuh lagi. Begitu terus. Saudara-saudariku yang terkasih, misteri Paskah menjadi benang merah yang menghubungkan semuanya. Mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Dia menunjukkan dengan jelas tentang makna dari kasih Allah kepada kita manusia. Yang menghendaki kita semua supaya selamat. Masuk dalam kehidupan yang kekal. Dia tidak membiarkan satu pun di antara kita hilang. Tetapi supaya kita diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita terus masuk makin dalam refleksi-refleksi kita. Terutama dalam pengalaman rohani kita. Di usia kita entah masih muda atau sudah semakin tua, semakin matang, semakin dewasa. Kiranya kita pelan tapi pasti bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam pasang surut perjalanan rohani kita. Kiranya misteri Paskah yang selalu kita rayakan, selalu kita renungkan, terutama melalui perayaan Ekaristis setiap hari yang kita ikuti. Kita pelan-pelan bisa melihat. Dan akhirnya kita percaya sungguh-sungguh. Dan kita bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini.